Pendengar, pagi hari ini kita punya satu topik yang mungkin masih tergolong asing ya, dan istilahnya juga masih awam didengar oleh masyarakat. Tapi hal ini perlu kita jadikan pembelajaran pendengar agar siapapun tidak menderita yang satu ini. Salah satu wujud syukur kita sebagai hamba pendengar Pro 1 ya, ini menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bukan berarti bahwa kita harus sangat perfeksionis terhadap apapun, sampai nggak boleh makan apapun seperti itu ya. Nah, kita penting untuk menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Walaupun udah banyak dokter, bahkan sampai di desa, di kampung-kampung, program kesehatannya sudah teredukasi dengan baik. Apalagi kita juga sekarang ada teknologi di mana wawasan dan juga edukasi soal kesehatan atau medis itu sudah banyak pendengar. Nah, kita akan coba soroti di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan bagaimana kita mengenal intussusepsi, pendengar Pro 1 ya. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Jember ada Dr. Bella Maifani Rahman. Beliau adalah spesialis bedah anak, magister kesehatan klinis. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Bella. Waalaikumsalam Mas Nizar. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik ya Mas Nizar. Ini nih yang beda dari dokter. Kalau kita di tempat-tempat umum ada yang namanya work from home. Kalau dokter kan nggak bisa tuh. Nggak bisa Mas, kayaknya kita sama nih. Kita sama-sama. Jadi harus tetap datang ke rumah sakit. Work from everywhere nggak bisa. Iya. Nah, kalau kayak spesialis dokter ini kan bedah anak, nggak mungkin tuh kan dilakukan secara virtual. Kalau mungkin untuk telemedicine, mungkin masih ada kan sekarang ya, kita mungkin bisa untuk konsultasi telemedicine. Tetapi memang kalau untuk bedah, mungkin memang butuhkan pemeriksaan langsung. Sehingga memang kalau untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis kita masih nggak ada work from home ya, work from hospital adanya. Langsung dari tempatnya dari dokter hospital, ya. Oke, dokter mungkin masih banyak yang belum tahu juga sebelum kita ke materi inti. Ada dokter spesialis anak dan ada yang bedah anak. Bedanya apa sih dok? Ya, menariknya kalau untuk spesialis anak adalah dokter yang sudah memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah penyakit di bidang anak. Kalau untuk bedah anak, kami ini dokter spesialis yang memiliki kompetensi untuk kasus-kasus anak yang membutuhkan pembedahan. Gitu. Jadi dokter bedah anak dan dokter anak memang sering kolaborasi, Mas. Misalnya ditemukan kasus anak yang membutuhkan tata laksana terapi bedah, itu nanti akan dilaksanakan dengan oleh dokter bedah anak. Oke. Jadi biar nggak salah nih, kapan kita harus ke dokter spesialis anak dan kapan kita harus ke dokter bedah anak nih, kapan nih dok? Sebenarnya tergantung dari jenis penyakitnya nanti akan diperiksa ya. Dimanapun tidak apa-apa gitu loh. Seandainya pendengar Pro 1 ya, ke dokter anak dulu, nanti pada saat itu didiagnosis, oh nih ada kasus yang membutuhkan untuk konsultasi dengan dokter bedah anak, biasanya akan ke kita juga gitu. Atau panjenengan apabila memang ada keraguan dan konsultasi langsung dengan bedah anak juga bisa datang. Jadi harus melalui proses pemeriksaan dulu dokter ya? Iya, yang tentunya mungkin di awal langsung pertama kali mungkin ke dokter umum dulu kali Mas ya, fasilitas kesehatan pertama. Secara medis nih dok, apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan intussusepsi atau yang sering dikenal masyarakat sebagai usus yang melipat dokter ya? Betul, betul Mas Niza. Jadi intussusepsi sebenarnya juga punya nama lain yang sebenarnya cukup populer di masyarakat dengar ya, namanya invaginasi. Jadi ini adalah suatu kondisi penyakit medis yang sebenarnya cukup serius, di mana terjadi usus itu dia terlipat masuk ke usus yang lain gitu. Jadi usus kecil dia bisa aja terlipat masuk ke dalam usus besar. Atau kalau kita ingat kayak teleskopi gitu, mungkin usus kecil dia akan masuk ke dalam usus besar. Nah, kondisi ini sebenarnya bukan kondisi yang sederhana karena justru dia merupakan suatu kegawat daruratan medis ya, sehingga yang membutuhkan konsultasi dengan dokter bedah anak. Kemudian kita taunya kondisi ini dari mana dokter? Kan nggak terlihat tuh usus tuh di dalam. Betul. Gejalanya sebenarnya yang pertama ini banyak terjadi prevalensinya itu pada bayi ataupun anak-anak ya, usia sekitar di atas 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Bisa juga sih terjadi juga kepada anak-anak remaja hingga dewasa sebenarnya. Nah, pada anak-anak ini gejalanya ya untuk infan kita bilangnya ya 6 bulan sampai 2 tahun tuh gejala utama adalah nyeri perut, Mas Nizar. Jadi mungkin ini juga mungkin sebagai informasi kepada mungkin ayah bunda dari pendengar Pro 1 yang mungkin harus mewaspadai kapan ya nyeri perut yang waktu kita waspadai ya, patut kita waspadai yang harus segera menemui dengan dokter anak maupun dokter bedah anak. Jadi anak ini dicurigai kena intussusepsi kalau tiba-tiba ada perut, gejala yang gitu. pertama itu adalah nyeri perut. Nah, sifat nyeri perutnya ini agak unik, Mas. Sifatnya dia itu nyeri perutnya adalah hilang timbul. Jadi kadang-kadang begitu dia itu nyeri sekali, anak-anak itu sampai dia bergulung, misalnya sampai dia tuh menekuk kakinya, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas. Namun dalam periode tertentu nanti dia akan merasa enakan gitu. Sehingga kita sebutnya nyerinya itu adalah hilang timbul atau nyeri perut yang periodik hilang timbul, disebut sebagai nyeri kolik abdomen. Kemudian karena dia nyeri perut ini disebabkan karena proses ketika usus itu terlipat masuk kepada usus yang lain. Nah, tubuh kita kan berusaha untuk melepaskan
perlipatan itu ya Mas. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya nyeri. Berikutnya kalau kondisi ini masih terus berlanjut gitu, di mana ususnya itu masih terus terlipat masuk ke dalam, itu bisa menimbulkan suatu gejala sumbatan usus gitu. Aduh. Karena akhirnya kan aliran makanannya pada usus itu menjadi tidak lancar sehingga terjadi sumbatan pada usus. Nah, gejala-gejala yang muncul selain nyeri perut itu adalah adanya muntah, mual, kemudian perutnya kembung gitu. Nah, kalau semakin tingkat lanjut lagi tidak segera diatasi, mungkin gejala yang sangat mencolok itu adalah keluarnya BAB lendir darah. Kondisi ini yang biasanya menyebabkan orang tua menjadi cemas dan dia segera kita tahu bahwa ini high alert nih, segera datang ke IGD ataupun ke dokter terdekat saat itu. Nah, kalau dicurigai ada kondisi seperti ini, dokter, apakah memang sudah pasti akan berujung pada kasus bedah, dokter? Menariknya sebenarnya memang kita bilangnya adalah akut abdomen ya, atau emergensi perut pada anak-anak itu memang 70% anak-anak yang mengeluhkan nyeri perut itu kadang-kadang kita harus evaluasi apakah ada kelainan di bidang bedah gitu, terutama pada prevalensi usia-usia tertentu yang saya sebutkan tadi sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Bila nyeri perutnya itu disertai dengan gejala-gejala yang mengarah kepada sumbatan usus, nah mungkin itu memang dia gejalanya kepada bedah. Oke, seperti itu. Kemudian dokter, anak ini kan kadang tidak bisa mendeskripsikan nih antara dia itu sakit perutnya karena mungkin mohon maaf ya, BAB, BAB atau dia lapar atau memang kondisi seperti ini. Nah, kapan orang tua ini harus curiga, wah ini jangan-jangan anak saya ini terkena intussuscepsi nih? Nah, nyeri perutnya itu dia khas sekali Mas, karena dia tidak progresif ya, tidak nyeri terus-terusan, dia nyeri kemudian enggak nyeri enggak, dan begitu ketika dia nyeri, perubahan perilaku pada anak itu cukup mencolok gitu, sampai dia seperti menggulung-gulung, kakinya ditekuk ke atas. Biasanya sudah timbul kewaspadaan pada orang tua bahwa ini sesuatu nyeri perut yang berbeda. Mau tanya ini bukan kalau ada bayi dia hampir 2 tahun lah, kan masih belum tahu tuh dia sakit apa sebagainya, nyerinya tuh di bagian mana, kan anak nggak ngerti, taunya cuma nangis, kadang muntah sebagainya. Ini gimana cara kita sebagai orang tua mengetahui, oh jangan-jangan ini ternyata khususnya melipat apa sebagainya. Apakah ada dugaan sebenarnya seperti apa? Kemudian tindakan preventifnya gimana Bu sebagai orang tua, agar ya namanya orang tua kan kadang panik ya, punya anak bayi nangis, muntah sebagainya gitu. Kalau kita orang tua kan enak ya, kalau sakit perut ya tinggal pegang perut, sakit perut pasti. Anak kecil kan tidak tahu. Gimana cara mengetahui dan preventifnya seperti apa, agar dia seenggaknya barangkali bisa meredakan sedikit sebelum kita ke dokter. Terima kasih. Anak 2 tahun belum tahu muring-muring bahasa sekarang nih ya. Anak-anak itu memang dia susah mengungkapkan rasa nyeri, itu adalah memang fakta ya, bahwa mereka sukar mengungkapkan rasa nyeri dan sulit berkomunikasi, sehingga kadang-kadang memang dalam pemeriksaan awal tuh kadang-kadang kita tuh tidak bisa menilai dengan baik. Tapi kita tidak hanya bergantung pada satu keluhan saja, nyeri perut itu saja, maka dokter atau mungkin orang tua ya nantinya harus menginvestigasi lagi, memperhatikan lagi apakah anak itu ada keluhan yang lain. Nah, keluhan-keluhan lain yang menyertai yang cukup dianggap sebagai high alert bagi kita itu adalah adanya mual, muntah, dan kemudian bila sudah timbul adanya BAB yang lendir darah. Nah, bila ada keluhan-keluhan itu biasanya sudah menjadi tanda awas kita bahwa kita harus berhati-hati nih, sepertinya nyeri perutnya bukan nyeri perut biasa yang mungkin harus membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Mungkin tipsnya itu sih. Baik, dokter, saya juga pernah mendengar ya bahwa entah ini mitos atau sesuatu yang harus diluruskan oleh para dokter spesialis anak. Kita tuh jangan bermudah-mudahan ngasih ke anak itu obat. Jangan bermudah-mudahan, karena memang anak itu imunnya masih bagus seperti itu. Mungkin beda dengan orang dewasa seperti itu. Kemudian juga jangan buru-buru kita itu dikit-dikit anak panas atau ada respon tubuh, itu kita butuh langsung ke dokter. Itu gimana dokter, stigma seperti ini? Apakah memang harus diluruskan atau kapan sih harusnya kita itu sebagai orang tua itu aware bahwa oh ini gejala nggak biasa, oh ini masih wajar kok anak nanti sembuh sendiri? Itu sebenarnya pertanyaan cukup luas Mas ya, kalau kita mau bertanya gitu kan tidak mungkin kita, kalau memang anak itu membutuhkan indikasi memberikan obat itu pasti ada indikasinya saat ini, termasuk pemberian antibiotik pun juga harus dengan indikasi yang cukup ketat saat ini. Makanya ayah bunda mungkin juga merasa bahwa nggak semudah itu sebenarnya kita mengeluarkan antibiotik saat ini. Mungkin beberapa hal yang ayah bunda harus waspadai ketika anak itu misalnya ada di rentang-rentang yang memang sudah tidak nyaman, mungkin memang sebaiknya disarankan saja memenuhi ke fasilitas kesehatan pertama gitu. Yang pertama itu dulu Mas, pada saat itu nanti akan disingkirkan dulu apakah ini gejala yang awal ataupun dia sebenarnya kondisi yang baik-baik saja gitu. Dan itu tidak masalah untuk datang di fasilitas tingkat
kita terbatas ya sebagai orang tua. Baiknya memang diperiksakan lebih awal lebih baik Ya, dokter ya. betul. Masuk masalah demam segala macam itu kan masih menjadi perdebatan juga ya. Dalam kondisi tertentu ada demam yang cukup tinggi, ada beberapa anak-anak yang sudah tertrigger untuk kejang. Pada kondisi itu tentu beberapa orang tua kan dia lebih awas ya. Panik Bisa juga dipahami pasti ya, bahwa mereka oke. pasti panik dan lebih high alert untuk memberikan lebih dini untuk penurun panasnya itu. Dan juga ini untuk orang tua kan banyak dokter obat yang dijual bebas. Kemudian juga banyak iklan yang bersebaran ya di medsos. Kemudian juga ada obat-obat yang bisa dibeli di apotek seperti itu. Apa ada himbauan buat dokter untuk para orang tua ini berkaitan dengan pembelian obat? Kalau untuk pembelian obat yang harusnya diberikan sesuai dengan etiketnya ya Mas ya saat ini yang memang boleh diperjualkan bebas kan tidak masalah ya, seperti obat paracetamol penurun panas itu memang dia cukup aman untuk diberikan kepada anak-anak. Sedangkan bila yang obat-obat yang lain saya rasa memang harus menemui dengan tenaga kesehatan terdekat. Oke. Dokter, ini ada satu hal yang mungkin berkaitan dokter ya. Orang tua juga mungkin mengenal istilah nyeri kolik dokter yang sering timbul. Ini gimana cara orang tua dokter untuk membedakan ini nyeri sakit perut biasa atau karena kembung? Kan anak tuh sering ya dok begah kembung seperti itu. Bloated ya kita bilangnya ya. Jadi kalau kolik itu dia sifatnya kan hilang timbul Mas. Jadi dalam suatu periode tertentu anak itu akan betul-betul kesakitan. Habis itu dia akan terlihat enak bermain, ya makan segala macam. Habis itu berulang lagi. Nah mungkin itu yang harus orang tua pahami bahwa ketika tadi dia nyeri, berarti sekarang sudah enggak nih, hati-hati nih. Nah tadi dia kolik mungkin ya. Ketika dia kolik maka harus diperhatikan lagi keluhan yang lain. Selain dia kolik ada keluhan apa ya anak ini? Apakah ada mual atau muntah? Anak-anak kalau seandainya disuruh menunjukkannya di perutnya di mana itu agak susah. Karena pasti akan seluruh perut ya pegang ya. Tapi apabila ada sudah keluhan mesti kembung, nyeri kolik disertai kembung, saya rasa itu sudah high alert untuk orang tua untuk mungkin segera menemui tenaga kesehatan. Oke, jadi sebenarnya masalah anak ini banyak ya, kompleks sekali dokter kompleks ya. sekali. Jadi orang tua juga harus benar-benar aware seperti itu. Dokter, kan ada anak dengan kondisi imun yang terbilang prima, ada anak yang mungkin diajak keluar rumah aja udah respon tubuhnya luar biasa, bersin, batuk dan sebagainya seperti itu. Berarti orang tua harus mengenali dari awal dokter ya, karakter anak ini seperti apa? Betul, sebenarnya kalau untuk anak-anak di awal kehidupan 1 tahun pertama mungkin wajar ya karena perkembangan imun memang masih berkembang gitu. Jadi Mas Riza juga pasti paham ketika anak-anak itu pasti lebih sering sakit kayak tiap bulan kita harus ke dokter ya kan. Itu bisa dipahami karena memang sistem imun anak-anak itu masih berkembang gitu. Yang menarik Mas mengenai intussusepsi ini, kenapa kita mengangkat ya? Karena banyaknya fenomena pada masyarakat itu dia memberikan makanan gitu ya, lebih dini kepada bayi di bawah 6 bulan gitu. Kan mungkin Mas Nisa juga sering dengar ya anak usia 2 bulan, 3 bulan diberikan makanan padat yang seharusnya tidak diberikan. Dan kadang-kadang anak-anak ini akhirnya terjadi kondisi akut abdomen gitu. Itu kondisi apa dokter? Ya kondisi hanya bisa terjadi kondisinya nyeri kolik kemudian kembung seperti itu. Beberapa kasus intussusepsi sering dikaitkan dengan kejadian ini. Meskipun di dalam literatur memang 85% penyebab usus bisa terlipat kepada usus yang lain di rentang usia itu sebenarnya masih kita bilangnya tuh idiopatik alias tidak diketahui penyebabnya apa. Tetapi trennya di masyarakat Indonesia terjadi ketika anak-anak itu diberikan makanan lebih dini, sepertinya itu memicu pergerakan usus menjadi lebih cepat sehingga akhirnya terjadilah usus yang masuk ke dalam usus. Jadi setiap kali kita tanyakan itu kadang-kadang pada anak-anak usia dini itu diberikan makan lebih awal, sehingga mungkin itu menjadi edukasi kita saat ini bahwa ayah bunda sebaiknya betul-betul yang baru memiliki anak di bawah usia 6 bulan cukup diberikan minuman nasi eksklusif saja gitu. Pemberian makanan padat sebaiknya ditunda sampai usia MPASI ya 6 bulan. Kalaupun lebih awal diberikan sebaiknya memang sudah atas saran dari dokter anak gitu. Oke. Jadi ini bukan sekedar himbauan ya, bahwa memang memberikan makan anak di usia 6 bulan bisa jadi resikonya fatal dokter ya? Ya betul. Dan parahnya berarti ususnya, organ ususnya belum siap dokter ya? Belum siap Mas. Jadi usus itu kan dia juga masih berkembang ya. Dia juga butuh waktu untuk berkembang. Ketika diberikan makanan padat lebih awal, biasanya nanti akan timbul keluhan. Misalnya kan kami sering melihat bahwa pasien itu merasa bahwa nggak apa-apa kok dulu anak yang pertama dikasih makan usia ini baik-baik saja gitu. Tapi begitu anak kedua dia terjadi intussusepsi. Nah itu mungkin kita harus menjadi lebih waspada. Meskipun kita nggak menyalahkan ya, di dalam literatur pun sebenarnya kan penyebabnya idiopatik. Tetapi entah kenapa di Indonesia gitu sudah mulai banyak penelitian-penelitian secara sporadis. Banyak itu ternyata peningkatannya anak-anak yang diberikan makanan dini terhadap terjadinya intussusepsi. Oke, jadi untuk anak jangan coba-coba deh. Ya. Iya. Nah dokter, ini berkaitan dengan diagnosis dan juga penanganan medis ya. Banyak orang tua mungkin yang masih takut kadang dokter ya. Aduh, nanti anak saya di apa-apain nih ketika ke dokter bedah anak. Dengar nama bedah aja udah kayak takut dulu seperti itu dokter. Nampaknya dokter bisa edukasikan kepada warga masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember berkaitan dengan bagaimana sih dokter prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan diagnosis kasus intussusepsi dokter. Apakah cukup dengan pemeriksaan fisik atau harus ada USG nih? Ya, cukup menarik Mas ya. Jadi memang yang perlu harus orang tua perhatikan mungkin rasa takut itu dipicu karena ketidaktahuan dan ansietas ya. Nah ketidaktahuan itu harusnya bisa kita atasi dengan berkomunikasi terlebih dahulu. Jadi ayah bunda sangat
sangat disarankan untuk melakukan konsultasi sebanyak-banyaknya gitu untuk mengetahui, mengeksplorasi bahwa ini berbahaya atau tidak gitu. Sehingga mungkin komunikasi itu bisa mengurangi angka kecemasan itu. Nah, untuk intussuscepsi sendiri memang dalam pemeriksaan awalnya itu mungkin akan terlihat ya bahwa dari pemeriksaan fisik terlihat anak itu kadang-kadang cembung, perutnya kembung sekali. Kemudian keluar BAB lendir darah. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada perutnya ya. Kadang-kadang kita bisa meraba. Jadi usus yang dia terserimpet istilahnya ya, usus keserimpet masuk usus yang lain itu akan membentuk seperti bentukan seperti benjolan pada perut. Sampai kita dalam istilah medis disebut sebagai sausage mass atau massa seperti sosis. Karena dia bentuknya lonjong, lebih gendut, besar, dan itu bisa kita raba. Nah, kadang-kadang itu sudah menjadi tanda untuk kita, anak ini ada keluhan nyeri perut, kemudian dia teraba bentukan seperti sosis besar di perutnya. Nah, yang ketiga, apabila dibuktikan ternyata dia betul dari pemeriksaan EE-nya ternyata ada lendir darah. Nah, itu kita sangat curiga ini intussuscepsi. Tentu saja kita butuh pemeriksaan lanjutan lagi bila memang masih belum yakin ya. Salah satunya yang paling aman nih yang bisa dikerjakan kepada anak-anak adalah USG atau ultrasonografi. Di USG abdomen nantinya dokter radiologi akan mengevaluasi bentukan dicari yang curiga dia intussuscepsi. Namanya lucu loh, Mas. Tanda donat. Waduh. Donut sign. Jadi tanda donat bagi kami dokter bedah anak, dokter radiologi itu sesuatu yang bukan baik-baik saja gitu. Kalau ditemukan donut sign atau tanda donat tuh dari pemeriksaan USG abdomennya, kita curiga itu ada intussuscepsi atau usus masuk usus yang lain. Gitu. Kemudian kalau udah ketahuan seperti itu, dokter, apa langkah berikutnya, Dok? Nah, ini yang perlu menarik bahwa ada tahapan yang memang tidak semua gitu ya, tidak semua kasus intussuscepsi itu harus dilakukan tindakan operasi, Mas. Jadi bisa kok dia tanpa operasi. Jadi usus yang terserimpet ya terlipat masuk usus yang lain tuh bisa kita bebaskan lipatannya itu dengan disemprotkan oleh suatu cairan enema atau dengan gas gitu, yang bisa kita lakukan di ruangan radiologi. Tentu saja dokter bedah anak tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan dokter spesialis radiologi juga. Bersama-sama kita melakukan, kita bilangnya sih reduksi ya, atau membalikkan lipatannya itu menjadi kembali lagi seperti semula. Nah, itu dibutuhkan kerjasama dengan dua dokter spesialis ini. Bila dalam percobaannya itu ada waktunya juga tenggatnya. Kita 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. Pada saat dilakukan percobaan itu sebanyak 3 menit. Apabila berhasil, alhamdulillah nih ya, tidak perlu tindakan operasi lanjutan. Namun kalau ternyata ususnya itu sudah mulai terjepit sehingga sudah dilakukan sampai 3 kali percobaan itu tidak berhasil, maka memang pilihan operasi adalah memang harus dilakukan gitu. Jadi awareness dari orang tua ini sangat dibutuhkan lah kerjasamanya oleh dokter ya, karena memang anak nggak mungkin dong konsultasi langsung, yang tahu kondisi orang tua seperti itu. Dokter, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang susah tidur. Kondisi anaknya ini cowok, dokter, dan dia sudah no gadget, tidak tidur siang, tapi tidurnya ini malam, dokter, biasanya di atas jam 9. Apakah ada indikasi penyakit tertentu atau ada sesuatu dalam dirinya? Apakah sempat disebutkan usia berapa ya, Mas, di situ? Nggak disebutin sih, dokter ya. Tapi kalau no gadget mungkin masih kecil kemungkinan ya. Kemungkinan usia TK, SD kelas 1 seperti itu, dokter. Jadi untuk pola tidur sendiri mungkin memang kita harus mengatur juga ya, Mas. Anak itu disarankan pada usia tertentu dia sebaiknya tidur di atas jam selama 8 jam ya. Selama 8 jam, karena pada saat itulah hormon-hormon pertumbuhan dia berkembang dengan baik. Jadi untuk masalah anak ini, nah ini harus kita investigasi. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi orang tua harus mulai melihat apakah anak ini terlalu kelelahan mungkin ya di siang harinya atau pada malam hari terlalu banyak aktivitas sehingga dia sampai susah tidur karena masih dalam kondisi high activity. Kemudian tidak tidur siang juga bisa menjadi salah satu penyebabnya juga, kan harusnya anak ini sebaiknya diberikan waktu cukup untuk istirahat di siang hari. Kemudian untuk membuat anak ini bisa tidur, yang pertama kita harus mulai mengulangi aktivitas yang high intensity. Kemudian selain itu juga mungkin ya, bila cukup membantu, boleh diberikan tidak boleh memberikan makanan-makanan atau minuman yang dia membuat anak itu tidak bisa lebih tidur lagi, misalnya dengan pembelian kafein. Kafein dalam artian bukan berarti kopi ya, Mas, karena sekarang minuman matcha juga dia isinya kafein. Dan ada loh ayah bunda beberapa minuman teh yang dia mengandung magnesium, yang itu sebenarnya juga cukup membantu untuk tidur lebih nyenyak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, nanti kita harus investigasi itu apakah anak ini aktivitasnya masih cukup tinggi di malam hari itu sehingga mungkin energinya masih berlebih sehingga dia sukar untuk memulai tidur. Berarti emang makanan ini ngaruh banget, dokter ya, ke juga stamina anak.
Makanya kadang kepada kita juga, iya. Mas. Makanya kadang ada orang tua itu yang sambat ya bahasa sekarang nih. Ini kok anak nggak ada capeknya seperti itu ya. Ya, Itu realita dan fakta Iya. tergantung makanan juga dokter. Ya? karena dia juga dalam masa pertumbuhan ya. Mhm. Aktivitas itu memang harus disalurkan untuk energinya itu dengan memberikan kegiatan-kegiatan kepada anak itu sendiri. Tapi boleh nggak sih dok kalau memang sudah waktunya anak kan kadang nggak tahu ya tubuhnya itu capek atau enggak. Dia ketika udah pegang mainan atau interaksi maunya main terus. Tapi boleh nggak sih dok kita sebagai orang tua itu menekankan pada anak ini waktunya tidur, kamu harus tidur seperti itu. Jadi mengatur jam tidur itu boleh sebenarnya Mas. Termasuk kita juga mengatur jam makan ya. Jadi ada yang namanya feeding rule, juga ada yang mungkin aja juga sleeping rule gitu ya. Tapi Iya, memang iya. kegiatan anak itu sebaiknya diatur supaya dia terbiasa untuk terjadwal dengan baik. Dok, apa sih resiko atau komplikasi yang paling berbahaya kalau penanganan intussusepsi ini sampai tertunda, dokter? Ini adalah kasus-kasus yang sebenarnya sering kami temukan di kamar di IGD ya Mas ya. Jadi kasus-kasus intusepsi yang dia terlambat untuk datang sehingga sudah anak tuh jatuh dalam kondisi yang cukup berat gitu. Jadi intussusepsi usus yang terlipat masuk ke dalam itu apabila tidak segera dibebaskan, memang dia dalam jangka waktu tertentu dapat menjerat usus itu sendiri. Ketika usus itu terjerat, bukan hanya keluhan sumbatan usus yang mulai, tapi pembuluh darah di sekitar usus juga bisa terjerat. Ketika itu terjadi, maka bisa terjadi gangguan yang cukup berat pada usus itu. Salah satunya adalah kebocoran pada usus. Ketika sudah terjadi kebocoran pada usus, tanda klinis yang muncul pada anak itu adalah infeksi yang luas di seluruh lapang perut, namanya peritonitis. Itu betul-betul kondisi yang darurat. Nah, kami bukan 1-2 kali mendapati anak sudah datang dalam kondisi ini ketika kasus intussusepsi. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu ya? Salah satunya mungkin ya memang dia selain kurang mengenali gejala awalnya ini, yang kedua juga telatnya masalah sampai datang ke tenaga kesehatan. Seperti itu. Apa ciri-cirinya dia terlambat, dokter? Apakah anak dibiarkan kondisi sakit seperti itu berhari-hari atau sudah ada indikasi medis tertentu, dokter? Iya, jadi kalau memang sudah dalam kondisi lanjut kita bilangnya ya, itu adalah sudah timbulnya BAB lendir darah itu. Sebenarnya BAB lendir darah itu berarti kondisinya itu sudah agak mungkin kejadian dia terlipatnya itu sudah mungkin agak beberapa hari yang lalu mungkin ya, atau beberapa jam yang lalu sebelumnya. Karena sebenarnya itu adalah tanda terakhir ini akan muncul gitu loh Mas. Jadi nyeri gejala awal memang dia adalah nyeri perut. Sampai kita kadang-kadang bisa meraba adanya benjolan di perut itu ya. Kemudian kalau sudah timbul gejala mual dan muntah disertai demam, sebaiknya memang segera gitu untuk menemui tenaga kesehatan. Oke. Dokter, misalnya ada anak kecil yang sudah pernah mengalami intussusepsi nih ya, kemudian sudah berobat dan alhamdulillah kondisi sudah pulih. Ya. Apakah ada kemungkinan ketika dia nanti beranjak dewasa dengan mungkin pola hidup yang mirip seperti itu, dia kena lagi nih dok? Angka rekurensi pada intussusepsi itu ada, namun dia kecil Mas. Seandainya dia terjadi berulang, berarti ada penyebab utamanya di dalam usus itu. Nah kalau di atas 2 tahun, itu sudah jarang sekali terjadi intussusepsi Mas. Sampai orang dewasa, jarang sekali. Tetapi kalau kita remaja sampai dewasa terjadi intussusepsi, berarti ada penyebabnya di dalam usus itu. Kira-kira apa sih penyebab yang bisa menyebabkan usus itu terlipat? Satu, adanya benjolan di dalam usus yang dinamakan sebagai polip. Polip usus. Nah, ada beberapa orang-orang yang dia memang terlahir dengan kondisi ususnya itu ada tonjolan polip ini Mas. Bisa 1 atau bisa 2. Yang kedua, bisa aja di dalam ususnya itu ada suatu bentukan yang dinamakan organ divertical macule atau penonjolan usus yang keluar. Iya. Itu memang bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga, adanya massa atau tumor di dalam perut. Jadi memang kalau di atas usia 2 tahun sudah terjadi intussusepsi, padahal itu sebenarnya harusnya sudah rentang usia yang tidak perlu terjadi intussusepsi ya, berarti ada penyebabnya. Ada Atau penyebab lain maksudnya? ada penyebab lain yang kita bilang sebagai pathological lead point. Berarti ada penyebab yang menyebabkan usus itu terserimpet tuh. Yang paling sering salah satunya adalah polip pada usus. Oke. Dokter, kemudian berarti kan memang ini fokusnya pada anak di bawah 2 tahun dokter ya, Ya. untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian dokter, ini kan ada sebagian kasus orang tua yang memberikan susu formula atau sufor seperti itu. Apakah pemberian susu formula ini juga ada kaitannya dokter? Atau mungkin memberikan kontribusi pada kasus seperti ini? Tidak ada. Di dalam literatur tidak disebutkan kalau intussusepsi di bawah 2 tahun penyebabnya adalah idiopatik, alias tidak diketahui penyebabnya. Termasuk faktor susu formula sampai saat ini saya belum pernah membaca literatur yang mengkorelasikan hal tersebut. Jadi menurut saya sih mungkin tidak ya. Tidak. Justru di luar negeri gitu sempat diadakan penelitian. Kenapa sih di musim-musim tertentu angka kejadian intussusepsi itu meningkat, Mas? Yeah. Misalnya di musim semi atau di musim panas ya.
ya. Mungkin kalau di kita musim kemarau di kita di Indonesia. Oh, ternyata sempat ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa di rentang waktu musim itu tingginya angka kejadian infeksi saluran pernafasan atau pencernaan, misalnya batuk pilek. Ternyata yang dipicu oleh adanya infeksi virus, rotavirus namanya. Nah, infeksi virus ini ternyata menyebabkan kelenjar getah bening di sekitar usus itu menjadi bengkak. Jadi kadang-kadang pembengkakan kelenjar getah bening itu bisa menjadi faktor pemicu usus itu terlipat masuk usus yang lainnya. Gitu. Makanya kadang-kadang kami bertanya kepada orang tua, mungkin mereka heran ya bahwa kadang anaknya kan sehat, gemuk. Biasanya terjadi pada anak-anak yang gemuk, gemoy, sehat ya, yang dia tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok terjadi intussuscepsi, Dok, gitu. Nah, kami tanya, Bu, berapa minggu sebelumnya apakah sempat ada batuk pilek ataupun mencret mungkin. Ternyata kami temui itu ada kadang-kadang ya. Mungkin saja itu adalah pertahanan tubuh anak itu sendiri untuk melawan virus di dalam tubuhnya, dan bengkaklah kelenjar-kelenjar getah bening di sekitar ususnya. Justru ternyata hanya itu menjadi pemicu keterserimpet usus masuk ke dalam usus. Banyak faktor juga, dokter ya. Ya, ketika kami melakukan tindakan pembedahan di kamar operasi ya, tidak jarang kami mendapati evaluasi memang kelenjar getah bening di sekitar ususnya itu dia membesar gitu. Tapi bisa nanti kecil lagi, dokter? Bisa kecil lagi, Mas. Oke. Selamat siang, dokter. Dok, saya ada bayi usia 8 bulan. Beberapa waktu yang lalu, bayi saya didiagnosa terkena rotavirus. Mungkin bisa jelaskan, dokter, ya, rotavirus itu apa? Ya. Awalnya BAB-nya hijau berlendir lebih dari 6 kali. Nah, setelah didiagnosa rotavirus, bayi saya dianjurkan untuk mengganti susu formulanya dengan susu bebas laktosa atau susu soya. Namun beberapa hari belakangan ini BAB bayi saya bercampur darah lumayan banyak, meskipun frekuensi BAB-nya sudah berkurang. Yang mau saya tanyakan, dokter, apakah anak saya ini alergi terhadap susunya atau memang diakibatkan oleh virus tersebut sehingga BAB-nya berdarah, dokter? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dan memang di rentang usia 8 bulan ini kita waspada sekali. Jadi rotavirus itu adalah memang biasanya virus-virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, Mas. Banyak sekali anak-anak diare penyebabnya adalah rotavirus. Sebenarnya rotavirus adalah self-limiting disease atau dia bisa sembuh sendiri kok nanti. Makanya terapi-terapi yang diberikan oleh dokter kadang-kadang adalah terapi-terapi yang untuk meningkatkan imun saja dan mengatasi gejala diarenya itu supaya tidak terjadi berat ya. Saat ini pemerintah sudah memberikan imunisasi rotavirus secara gratis loh, Mas Nizar. Dulu 10 tahun yang lalu mungkin kita kalau mau imunisasi rotavirus kita harus berbayar ya. Sekarang ini sudah gratis gitu. Saya sendiri sudah mengalami juga gitu di posyandu kita bisa dapat rotavirus itu. Syukur alhamdulillah ternyata sudah program itu diberikan kepada pemerintah karena pemerintah menyadari juga ternyata tingginya angka rotavirus itu bisa menyebabkan angka kesakitan pada anak. Nah, pada kasus Bunda mungkin kenapa Bunda disarankan oleh pemberian laktosa mungkin penyebabnya tidak hanya tentang rotavirus saja. Rotavirusnya mungkin bisa menyebabkan terjadinya mencret ya. Tetapi kemudian mungkin dokter yang juga menggali nih penyebab mencretnya apa selain rotavirus supaya tidak berulang. Salah satunya adalah dengan mengganti susunya karena kadang-kadang alergi susu sapi juga gejalanya adalah mencret dan kembung. Kemudian juga bisa BAB darah gitu. Tapi saya yakin ya Bunda pasti ya dokter yang menangani Bunda itu sudah mengevaluasi apakah ini betul-betul ke arah infeksi rotavirus biasa atau ini hanya alergi susu sapi atau sebenarnya pasti dokternya sudah mengevaluasi ini termasuk intussuscepsi atau tidak. Karena bagi kami dokter apabila sudah ada BAB lendir darah itu sudah high alert buat kita untuk investigasi itu. Berarti sudah ketemu nih pasti penyebabnya. iya. Mungkin sudah pernah dilakukan tindakan-tindakan USG atau mungkin sudah ada pembicaraan ke arah sana untuk menyingkirkan hal itu karena ini rentang usia yang sebenarnya sangat awas bagi kami. Dokter, ini dari penanya kita ya. Dok, saya mau tanya, anak saya ini umur 2 bulan dan minum susu formula terus-menerus. Diganti empeng, ini tidak mau, dokter, sampai-sampai perutnya mengeras. Apakah itu bahaya, dokter? Mohon penjelasan serta sarannya bagaimana, dokter? Oke, perutnya mengeras mungkin kembung mungkin ya. Mungkin itu yang dideskripsikan sebagai kembung ya. Jadi memang untuk pemberian susu formula itu kadang-kadang ada beberapa anak-anak memang dia alergi terhadap susu sapi. Nah, mungkin itu harus digali di sana ya Bunda ya. Mungkin memang harus melakukan konsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan untuk digali kenapa ya perutnya itu kembung. Dan tips dari saya nih kalau di bawah 2 tahun kalau bisa mengusahakan ASI sebaiknya ASI eksklusif. Karena kalau ASI itu dia
materialnya yang terkandung pada ASI itu dia terserap oleh usus lebih mudah gitu, sehingga kadang-kadang untuk bloated atau kembung itu jarang. Nah, tapi ini karena ini masih usia 2 bulan ya, ayah bunda jangan buru-buru takut juga ya. Anak-anak itu masih belum bisa sendawa sendiri seperti kita. Jadi bloated atau perut kembung itu memang kadang-kadang muncul. Nah, ayah bunda juga bisa mengatasi itu mungkin dengan mengganti posisi anak, atau pada saat memberikan susu jangan tidur, ada setengah duduk ya pada saat memberikan susunya itu, atau setelah dia memberikan susunya dibantu sendawa. Mas Nizar pernah tahu kan digendong ya, dikit itu ya, punggungnya ditepuk-tepuk gitu supaya anak itu nyaman, atau ketika dia posisi telentang itu kakinya kita goyang-goyangkan seperti mengayuh sepeda ya, supaya mengurangi kembungnya. Itu adalah metode-metode yang kita lakukan untuk membantu anak itu bisa menjadi sendawa. Jadi bunda jangan stres dulu. Berarti 2 bulan kondisi seperti ini masih terbilang wajar aja dokter ya. Anak juga masih belajar gitu loh caranya untuk bersendawa. Masalah susunya cocok atau tidak kita harus investigasi lanjut. Apa ciri-ciri susu formula tidak cocok dokter? Munculnya kembung, mencret, BAB darah bisa mas gitu. Jadi mungkin alergi terhadap susu laktosa ya, susu sapi gitu, sehingga harus kita mengganti susu soya. Berarti ketika ada gejala-gejala tadi udah harus stop dulu susunya dokter ya? Iya, dokter akan melakukan evaluasi itu, mengganti dengan susu soya. Apabila keluhannya berkurang, mungkin memang cukup tinggi kecurigaan kita terhadap alergi susu sapi. Nah, ayah bunda, sekarang ini kami sangat encourage ya, sangat menganjurkan untuk pemberian ASI. Bila ayah bunda mengalami kesulitan dalam proses menyusui itu, atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, di Jember saat ini tuh banyak sekali konselor ASI, mas. Saya ingin ini ya, bahwa sudah saatnya kita itu menemui konselor laktasi gitu. Apabila kita ada kesulitan dalam menyusui, jangan langsung buru-buru diputuskan kepada susu formula ada yang terbaik ya. Kalau ayah bunda butuh pendampingan gitu, ada banyak konselor laktasi di Jember ini, di kota kita ya. Bahkan kalau ayah bunda suka main sosmed itu komunitasnya juga ada gitu loh. Jadi sebenarnya pada saat kesulitan itu coba kita konsultasikan ke dokter konselor laktasi ya, karena nanti akan dibantu untuk pada saat proses menyusuinya, bagaimana nanti apakah ada problem proses menyusui sehingga ayah bunda bisa mencapai keberhasilan dalam menyusui anak. Nah, itu dia. Berarti intinya ini motivasinya untuk orang tua juga nih ya. Orang tua juga gitu loh. Ayah bunda sekarang sudah modern nih. Kita sudah ada loh dokter maupun tenaga kesehatan yang dia memiliki sertifikasi untuk konselor laktasi, Mas Nizar. Karena menyusui bukan hal yang sederhana ya. Betul. Yuk kalau ada kesulitan jangan buru-buru ke ini, coba konsultasi deh ke konselor laktasi. Di mana? Ada banyak kok. Gitu di sosial media Anda buka itu banyak tuh yang mereka menerima konsultasi itu juga. Dan fitrah menyusui ini tidak mungkin tergantikan dokter ya. Iya. Dokter terakhir untuk para ibu-ibu, utamanya mungkin ibu-ibu muda dokter ya, yang bahasa sekarang tuh gampang cemas seperti itu ya, apalagi dengan banyaknya pemberitaan, ditambah juga dengan minimnya informasi, minimnya wawasan, sehingga ketika ada anak ada gejala itu langsung panik seperti itu. Dokter, apa yang bisa dokter sampaikan kepada para ibu-ibu muda mungkin masih punya anak pertama nih, masih menangani gupuhnya gimana jadi seorang ibu? Apa yang bisa dokter sarankan kepada ibu-ibu muda? Wawasan apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang ibu yang saat ini sedang punya amanah bayi umur 0 sampai di bawah 2 tahun? Silakan dokter. Ya, untuk ibu-ibu muda yang mungkin memiliki anak pertama ya, baru usia awal gitu, kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Tetapi kita mengatasi itu dengan membekali diri kita dengan informasi dan ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali informasi yang tersebar di dalam dunia internet yang itu harus kita filter. Mana sih yang ayah bunda bisa percaya? Salah satunya yang paling mudah nih Mas Nizar ya, yang sebenarnya ada di dekat kita yang bisa kita percaya adalah buku Ibu dan Anak, buku KIA Pink, yang sebenarnya bunda sudah punya sejak bunda mengandung. Nah, buku KIA itu sudah mengandung informasi yang cukup penting dan esensial untuk penanganan kasus atau perawatan dini pada bayi dan anak-anak, termasuk informasi kapan sih ayah bunda ini wajib waspada terhadap kesehatan anaknya. Nah, itu coba dibuka-buka lagi. Itu adalah salah satu buku yang sebenarnya sudah ditulis oleh banyak ahli di Indonesia dan dia informasinya sangat terpercaya di situ. Jadi kalau ayah bunda bingung membaca AI atau membaca internet malah menyebabkan ketakutan atau kecemasan dalam diri ayah bunda, yuk kita buka buku KIA. Kalau seandainya buku KIA ini masih belum memenuhi ya rasa dahaga pengetahuan ayah bunda gitu, Anda bunda boleh kok booking konsultasi kepada tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang ayah bunda percaya. Berarti intinya dengan konsultasi ini bukan menunjukkan bahwa kita lemah dokter ya, justru kita ingin bertahan untuk anak-anak gitu dokter ya. Bekali dengan pengetahuan. Iya, oke, Masya Allah. Ini 1 jam nggak sampai sih sebenarnya, tapi banyak ilmu yang kita dapatkan, alhamdulillah ya, dari Dokter Bella Meifani Rahman, spesialis bedah anak, Magister Kesehatan Klinis ya, yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dokter, terima kasih sekali lagi. Semoga wawasan tentang intussusepsi ini bukan memperkeruh pemahaman para bunda-bunda dan ayah, tapi justru membuka tabir baru ya, bahwa sebenarnya ini ya hal yang bisa saja terjadi pada setiap anak. Namun
gimana nih respon dan kesigapan orang tua untuk menanganinya seperti itu ya. Dokter terima kasih. Sama-sama, Semoga dimudahkan kembali bertemu untuk next episode ya. Episode lagi. Insya Allah seperti itu. Kita pamit dulu. Saya Nizar Subi pamit. Selamat pagi menjelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.